Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Pelatih Vietnam menyesal setelah dukung Malaysia, jadi tuan rumah ASEAN All Stars. Vietnam takut jika menang lawan MU, Malaysia justru ngeklaim ke media Eropa, jika yang main semuanya dari Malaysia. Alex Pastor akan mencoba memainkan Pratama Arhan di laga versus Cina dan Jepang. Namun Arhan hanya dimainkan di babak kedua dan jika benar-benar darurat saja. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Pelatih Vietnam menyesal setelah dukung Malaysia, jadi tuan rumah ASEAN All Stars. Vietnam takut jika menang lawan MU, Malaysia justru ngeklaim ke media Eropa, jika yang main semuanya dari Malaysia. Kabar terbaru datang dari ajang ASEAN All Stars yang akan berhadapan dengan Manchester United pada 28 Mei 2025 mendatang. Tim gabungan terbaik Asia Tenggara itu kini resmi dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, yang saat ini juga menangani timnas Vietnam. Penunjukan ini langsung menarik perhatian publik sepak bola kawasan Asia Tenggara, mengingat reputasi Kim sebagai pelatih yang tegas, cerdas dalam menyusun strategi, serta punya visi permainan yang progresif. Kim sendiri menunjukkan antusiasme luar biasa menghadapi laga ini. Meski statusnya hanya laga hiburan, ia menganggap pertandingan melawan klub sebesar Manchester United sebagai momen berharga yang tak bisa disia-siakan. Bagi Kim, ini adalah kesempatan langka untuk membuktikan kualitas sepak bola Asia Tenggara di hadapan dunia. Ia terlihat sangat serius dalam mempersiapkan tim dan bertekad memberikan perlawanan terbaik yang bisa menguji kapasitas para pemain ASEAN melawan tim bertabur bintang dari Eropa. Lebih dari sekadar pertandingan, ini adalah panggung prestisius. Jika ASEAN All Stars mampu mencetak kemenangan atau setidaknya tampil memukau, maka nama Kim Sang-sik otomatis akan melejit di dunia kepelatihan internasional. Tak hanya itu, para pemain yang tampil pun punya peluang besar untuk dilirik klub-klub Eropa. Momen seperti ini ibarat etalase yang memperlihatkan kemampuan terbaik pemain Asia Tenggara dalam satu paket, langsung di depan mata para pencari bakat dunia. Kim sadar betul bahwa tanggung jawab yang ia emban bukan hanya tentang taktik, tetapi juga membawa kebanggaan untuk kawasan ASEAN. Oleh karena itu, ia disebut akan memilih pemain-pemain yang tak hanya punya kemampuan teknis tinggi, tapi juga memiliki semangat bertarung dan kesiapan mental menghadapi laga besar. Aku akan berikan segalanya demi menunjukkan bahwa Asia Tenggara layak mendapat tempat di peta sepak bola dunia, ujar Kim dengan penuh keyakinan. Awalnya, Kim Sang-sik tak mempermasalahkan keputusan yang menunjuk Malaysia sebagai tuan rumah laga ASEAN All Stars melawan Manchester United. Namun, pandangannya berubah drastis setelah ia menerima berbagai informasi yang membuatnya berpikir ulang. Ia mendengar banyak kritik terhadap Malaysia yang kerap mengklaim hal-hal yang bukan milik mereka, mulai dari budaya, produk, bahkan sampai pemain sepak bola luar negeri yang sebenarnya tak punya hubungan jelas dengan negara tersebut. Sebagai sosok yang menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran, Kim merasa hal itu mengganggu esensi dari kerja sama di kawasan. Ia mulai merasa kurang nyaman dengan keputusan awal dan menilai bahwa negara tuan rumah seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang bersih dan sportif. Dalam hal ini, Kim justru melihat Indonesia sebagai pilihan yang lebih tepat. Menurutnya, Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang kuat, fanbase yang luar biasa, serta atmosfer sepak bola yang bergairah dan penuh dukungan nyata dari publik. Ia pun menyampaikan secara terbuka bahwa jika diberi kesempatan memilih ulang, ia akan lebih condong mendukung Indonesia sebagai tuan rumah. Bagi saya, sepak bola itu tentang kejujuran, bukan soal klaim sepihak, kata Kim Sang-sik tegas. Salah satu momen yang cukup mencuri perhatian publik terjadi saat YouTuber terkenal Ai Showspeed berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, ia sempat diperkenalkan pada kain batik oleh masyarakat setempat yang dengan penuh keyakinan mengklaim bahwa batik adalah bagian dari budaya Malaysia. Namun, rasa penasaran membuat Speed langsung mencari informasi di Google.
Hasil pencariannya pun mengejutkan banyak orang. Ia menemukan bahwa batik sejatinya berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Jawa. Fakta ini membuat banyak pihak merasa bahwa klaim Malaysia agak berlebihan dan cenderung merendahkan akar budaya bangsa lain. Kejadian ini menjadi pemantik diskusi di kalangan petinggi sepak bola ASEAN, terutama menjelang laga besar ASEAN All Stars melawan Manchester United. Isu seputar klaim budaya yang menimbulkan gesekan ini mendorong munculnya kesadaran untuk menempatkan laga bergengsi tersebut di lokasi yang dianggap lebih netral dan berintegritas tinggi. Akhirnya, setelah melalui pembicaraan intensif dan pertimbangan berbagai pihak, Thailand dan Malaysia bersama-sama menyetujui bahwa laga ASEAN All Stars akan jauh lebih tepat jika digelar di Indonesia. Selain punya sejarah panjang di dunia sepak bola, Indonesia juga dianggap mampu menjadi tuan rumah yang mempersatukan. Lalu menurut kalian, apakah kalian juga setuju jika ASEAN All Stars dipindah ke Indonesia saja karena takutnya nanti diklaim Malaysia? Jika kalian setuju, silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Alex Pastor akan mencoba memainkan Pratama Arhan di laga versus Cina dan Jepang. Namun Arhan hanya dimainkan di babak kedua dan jika benar-benar darurat saja. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan berat asal Asia Timur, yakni Cina dan Jepang, dalam rangkaian laga kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni mendatang. Pertandingan ini menjadi ujian penting untuk menentukan apakah Timnas Indonesia layak lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia atau harus gugur. Namun ada satu hal yang cukup menyita perhatian publik, terutama para pecinta sepak bola tanah air. Pratama Arhan, bek kiri yang biasanya jadi langganan tim nasional, kali ini tak terlihat dalam daftar skuad utama. Padahal sebelumnya, namanya sempat muncul dalam program Garuda Calling yang merupakan indikasi awal pemantauan pemain potensial. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat Arhan belakangan tampil konsisten di level klub. Meski tidak ada penjelasan resmi soal alasan pencoretan, banyak yang berspekulasi hal itu terkait pertimbangan teknis atau persaingan ketat di posisi bek kiri. Dengan absennya Arhan, publik pun penasaran siapa yang akan mengisi peran vital tersebut saat menghadapi dua tim tangguh seperti Cina dan Jepang. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor atau yang akrab disapa Coach Alex, belakangan ini mengungkapkan kekagumannya terhadap salah satu anak asuhnya, Pratama Arhan. Meski sudah lama mengenal kemampuan Arhan, rupanya Alex baru benar-benar menyadari betapa berbahayanya lemparan ke dalam sang pemain yang bisa diibaratkan seperti tendangan bebas jarak dekat. Keunikan ini membuatnya mulai memikirkan skema baru untuk memaksimalkan potensi Arhan di momen-momen krusial. Menariknya, Alex tidak lagi melihat Arhan sebagai pilihan utama di posisi bek kiri. Hal ini karena tempat tersebut kini sudah dipercayakan kepada Kelvin Verdonk yang tampil stabil dan penuh disiplin. Oleh sebab itu, pelatih asal Belanda tersebut tengah mempertimbangkan untuk menurunkan Arhan di posisi yang berbeda, yaitu sebagai winger. Menurutnya, Arhan bisa menjadi senjata rahasia yang diturunkan saat tim sedang kesulitan, terutama di babak kedua. Lemparan Arhan bisa jadi solusi saat kami mentok dalam situasi bola mati, ujar Alex. Lemparan ke dalam yang dimiliki Pratama Arhan bukan sekadar pelengkap permainan, ia telah menjadikannya sebagai senjata mematikan yang seringkali membuat lawan kebingungan. Kekuatan dan akurasi lemparannya bahkan telah mengubah arah jalannya pertandingan, termasuk melawan tim-tim besar Asia hingga juara dunia. Jepang, salah satu kekuatan utama di Asia, pernah merasakan langsung dampaknya. Dalam gelaran Piala Asia 2023, lemparan jarak jauh Arhan jadi awal dari kekacauan di lini pertahanan Jepang. Bola dilempar langsung ke area kotak penalti dan menciptakan situasi berbahaya, yang kemudian dimanfaatkan Sandy Walsh untuk mencetak gol. Saat itu, pertahanan Jepang memang terlihat tak siap mengantisipasi serangan lewat jalur tak biasa ini. Cina juga tak luput dari efek lemparan mematikan Arhan. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Qingdao, Arhan kembali menunjukkan keistimewaannya. Lemparannya mengarah tepat ke dalam area penalti dan memicu kemelut, yang kemudian dimaksimalkan oleh Tom Haye untuk mencetak gol bagi Indonesia. Situasi bola mati ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik, dan Arhan jadi pemicunya. Bahkan tim sekelas Argentina sempat kerepotan.
Dalam laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Arhan mengirim bola langsung ke kotak penalti lewat lemparan jauh. Bola tersebut disambut sundulan Elkan Baggott yang nyaris menaklukkan Emiliano Martinez. Kiper utama Argentina itu sampai harus bergerak cepat dan menyelamatkan gawang dari situasi yang sangat genting. Melihat sejarah tersebut, tak berlebihan bila lemparan Pratama Arhan layak disandingkan dengan kualitas tendangan bebas bedanya, lemparan ini muncul dari sisi lapangan dan tetap mematikan. Lalu menurut kalian, apakah kalian juga setuju Pratama Arhan dimainkan di babak kedua saat situasi darurat? Jika kalian setuju silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Bukan kaleng-kaleng, Kevin Dix langsung ambil alih posisi kiper Borussia Mönchengladbach setelah resmi bergabung. Kini tambah satu lagi pemain timnas yang jadi kapten di Liga bergengsi Eropa. Kevin Dix akan memulai petualangan baru dalam karir sepak bolanya dengan bergabung ke Borussia Mönchengladbach di Bundesliga mulai musim depan. Bek keturunan Indonesia ini memutuskan hengkang dari FC Copenhagen setelah kontraknya habis pada tahun ini dan tidak diperpanjang oleh klub Denmark tersebut. Keputusan Kevin untuk melanjutkan karir di Jerman pun langsung menarik perhatian banyak pihak, terutama media setempat. Kepindahannya ke Bundesliga menjadi sorotan bukan hanya karena kualitasnya sebagai pemain bertahan, tetapi juga karena popularitasnya yang cukup tinggi di media sosial. Beberapa media Jerman menyoroti bahwa Kevin Dix memiliki jumlah pengikut Instagram yang luar biasa banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan pemain lain di Borussia Mönchengladbach. Hal ini tentu menarik, mengingat ia baru satu kali tampil bersama timnas Indonesia, namun sudah dianggap sebagai salah satu pemain paling berharga. Selain itu, kepindahan Kevin Dix ke Jerman juga bertepatan dengan peluncuran film dokumenter tentang dirinya. FC Copenhagen, klub yang ia bela sebelumnya, menggarap film bertajuk Kevin Dix A Journey Home, yang dijadwalkan rilis pada Selasa, 11 Februari. Film ini akan mengulas perjalanan karir Kevin, termasuk momen-momen penting sebelum, saat, dan setelah debutnya bersama timnas Indonesia pada November 2026. Bagi media Jerman, langkah FC Copenhagen yang membuat dokumenter khusus untuk seorang pemain yang baru satu kali membela timnas Indonesia cukup mengejutkan. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh Kevin Dix, baik sebagai pemain maupun figur publik. Popularitasnya yang meluas, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya semakin dikenal di luar lapangan. Di sisi lain, dari perspektif sepak bola, Borussia Mönchengladbach tentu memiliki alasan kuat untuk merekrutnya. Kevin dikenal sebagai bek yang tangguh dengan kemampuan bertahan yang solid serta fleksibilitas dalam bermain di berbagai posisi di lini belakang. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa bersama FC Copenhagen juga menjadi nilai tambah bagi klub barunya. Ia diharapkan bisa memperkuat sektor pertahanan Gladbach dan membantu tim bersaing di Bundesliga yang terkenal dengan tempo tinggi serta persaingan yang ketat. Bagi Kevin Dix sendiri, bermain di Bundesliga akan menjadi tantangan baru yang menarik. Ia akan berhadapan dengan pemain-pemain top dunia, serta harus beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Jerman yang mengutamakan kecepatan dan ketepatan taktik. Jika mampu tampil impresif, bukan tidak mungkin namanya semakin dikenal di Eropa, dan bahkan bisa membuka peluang untuk bermain di klub yang lebih besar di masa depan. Kepindahan Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach menandai babak baru dalam perjalanan karirnya. Selain menambah pengalaman di liga yang lebih kompetitif, ia juga membawa kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, mengingat kiprahnya di Bundesliga dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda tanah air. Bukan main, tim Gepens sudah resmi jadi WNI dan siap perkuat timnas Indonesia Junior. Namun, netizen memprediksi pemain satu ini bakal segera promosi ke timnas senior secepatnya. PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia. Berdasarkan informasi resmi dari laman, ketiga pemain tersebut adalah Ula Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens. Ketiganya telah menjalani prosesi pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia pada Sabtu, 8 Februari 2025.
Upacara ini berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris, yang menandai langkah resmi mereka untuk membela Garuda di level internasional. Dari ketiga pemain ini, nama tim Gepens menjadi salah satu yang cukup menarik perhatian, selain Ula Romeni yang memang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Tim Gepens, yang baru berusia 19 tahun, saat ini membela FC Emmen, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Menariknya, meskipun usianya masih sangat muda, ia sudah dipercaya bermain di tim utama dan bukan hanya di skuad U21. Kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh klub tentu menunjukkan bahwa bek kiri kelahiran 21 Juni 2005 ini memiliki potensi besar. Kemampuannya dalam bertahan serta kontribusi dalam membantu serangan membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang menjanjikan. Tak heran jika banyak yang memprediksi bahwa tim Gepens akan menjadi calon bek kiri utama timnas Indonesia di masa depan, menggantikan peran Kelvin Verdong. Pada musim ini, performa tim Gepens bersama FC Emmen cukup menjanjikan. Berdasarkan data dari Transfermarkt, hingga saat ini ia sudah tampil dalam 13 pertandingan untuk klubnya. Jumlah menit bermain yang ia dapatkan terbilang cukup konsisten, yang menjadi faktor penting bagi seorang pemain untuk mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, salah satu syarat utama bagi pemain untuk membela timnas Indonesia adalah memiliki menit bermain reguler di klubnya. Dengan jumlah pertandingan yang sudah ia jalani, tim Gepens berpotensi besar masuk dalam rencana Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Jika ia terus menunjukkan performa apik, bukan tidak mungkin ia segera dipanggil ke skuad senior lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, kehadiran tim Gepens dalam tim nasional juga bisa berdampak pada komposisi pemain di lini belakang. Beberapa pemain seperti Jordi Amat, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner disebut-sebut bisa kehilangan tempatnya di tim utama. Pasalnya, ketiga pemain tersebut mengalami minimnya menit bermain di klub masing-masing selama musim ini. Apabila Patrick Kluivert memprioritaskan pemain yang mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak di level klub, bukan tidak mungkin salah satu dari mereka akan tersingkir dari daftar pemanggilan timnas Indonesia. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pelatih, yang akan menentukan siapa saja pemain yang dianggap paling siap untuk membela merah putih di ajang internasional mendatang. Dengan potensi besar yang dimilikinya, tim Gepens bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. Jika ia mampu terus berkembang dan tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pilihan utama di lini pertahanan Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Mengejutkan, mantan pelatih timnas Indonesia ini prediksi Rizky Ridho bakal jadi pemain cadangan di tangan Patrick Kluivert. Namun, Rizky belakangan ini sudah membuktikan kualitasnya kepada Patrick dan asistennya. Rahmat Darmawan memberikan pandangannya mengenai masa depan Rizky Ridho di timnas Indonesia setelah kedatangan pelatih baru, Patrick Kluivert. Menurutnya, bek Persija Jakarta itu mungkin tidak lagi menjadi pilihan utama di lini pertahanan karena persaingan yang semakin ketat. Timnas Indonesia tengah memasuki era baru di bawah kepemimpinan Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang memiliki pendekatan taktik berbeda dibandingkan pendahulunya, Shin Tae-yong. Salah satu perubahan yang diprediksi terjadi adalah skema pertahanan. Jika sebelumnya timnas kerap menggunakan 3 bek tengah, kini formasi kemungkinan akan beralih ke sistem 4 bek dengan 2 bek tengah utama. Dengan formasi tersebut, kompetisi di posisi bek tengah menjadi semakin sengit. Timnas Indonesia saat ini memiliki 6 pemain yang siap bersaing untuk 2 tempat utama. Tidak hanya itu, Elkan Bagot juga diperkirakan akan kembali mendapat panggilan ke tim nasional, yang semakin memperketat persaingan. Bagi Rizky Ridho, situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Selama ini, ia selalu menjadi salah satu bek andalan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun, di era Kluivert, ia harus segera beradaptasi dengan skema baru yang hanya mengandalkan 2 bek tengah di lini belakang. Rahmat Darmawan menilai bahwa dalam memilih pemain inti, Kluivert kemungkinan besar akan lebih mengutamakan bek dengan pengalaman bermain di level tinggi, seperti Jai Itzes dan Mees Hilgers. Keduanya sudah terbukti memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa, sehingga lebih siap untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di ajang internasional.
Jika Kluivert lebih mengutamakan pemain yang bermain di level lebih tinggi, maka peluang Rizky Ridho untuk menjadi starter bisa semakin menipis. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemain berusia 22 tahun itu. Ia perlu menunjukkan perkembangan signifikan dan membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan tempat di tim utama. Namun, bukan berarti Ridho tidak memiliki peluang sama sekali. Kompetisi yang ketat justru bisa menjadi motivasi baginya untuk terus meningkatkan performa. Jika ia mampu beradaptasi dengan cepat terhadap gaya bermain Kluivert dan menunjukkan performa yang solid, bukan tidak mungkin ia tetap mendapatkan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Pada akhirnya, keputusan pemilihan pemain akan sepenuhnya berada di tangan Kluivert. Pelatih asal Belanda itu tentu akan memilih pemain yang paling sesuai dengan kebutuhan taktiknya. Bagi Ridho, ini adalah ujian besar dalam karirnya di tim nasional. Jika ia mampu menjawab tantangan ini dengan baik, maka peluangnya untuk tetap menjadi bagian penting dari lini pertahanan Garuda masih terbuka lebar. Mantap, Stefano Lillipali dulunya pernah dilatih oleh pelatih Liverpool, yakni Arne Slot. Patrick Kluivert kepincut dengan pemain satu ini karena punya pengalaman itu. Dia yakin anak didik Arne Slot pasti punya skill yang bagus. Stefano Lillipali memiliki kenangan berharga saat dilatih oleh Arne Slot ketika masih berkarier di Belanda. Gelandang serang Borneo FC Samarinda itu merasa bangga pernah bekerja di bawah asuhan pelatih yang kini menangani Liverpool. Karir profesional Lillipali dimulai di Belanda ketika ia menembus tim utama FC Utrecht pada 2011. Setelah itu, ia berkelana ke beberapa klub lain, termasuk Almere City, Consadole Sapporo di Jepang, Persija Jakarta, Telstar, dan SC Cambur. Di klub terakhir inilah, ia mengalami salah satu periode terbaik dalam karirnya sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Indonesia. Saat berseragam SC Cambur pada musim 2016, Lillipali tampil gemilang di bawah asuhan Arne Slot, yang saat itu menjabat sebagai pelatih. Bersama sang pelatih, Cambur berhasil membuat kejutan dengan menembus semifinal KNVB Beker, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi klub yang berkompetisi di Eerste Divisie. Performa Lillipali di tim tersebut membuatnya menjadi pemain kunci dan semakin dikenal di dunia sepak bola. Setelah sukses di Belanda, ia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karir di Indonesia dengan bergabung ke Bali United pada 2017. Bersama tim asal Pulau Dewata itu, Lillipali meraih berbagai pengalaman berharga hingga akhirnya pindah ke Borneo FC pada 2022, klub yang masih dibelanya hingga saat ini. Sementara itu, Arne Slot yang dulu melatihnya kini tengah menjadi sorotan dunia sepak bola. Setelah sukses di Feyenoord, pelatih asal Belanda itu mendapat kepercayaan untuk menangani Liverpool, salah satu klub raksasa di Premier League. Debutnya di Inggris berjalan sangat baik, dengan Liverpool meraih 3 kemenangan beruntun tanpa kebobolan di awal musim ini. Dalam sebuah kesempatan, Lillipali mengenang masa-masanya dilatih oleh Slot. Ia mengaku bangga pernah menjadi bagian dari tim yang ditangani oleh pelatih yang kini sukses di level tertinggi Eropa. Kenangan tersebut menjadi pengalaman berharga yang tidak akan dilupakannya. Rekan setimnya di Borneo FC, Diego Michels, turut menanggapi kisah Lillipali dengan candaan. Dalam sebuah acara, ia bergurau bahwa Arne Slot mungkin masih tertarik memboyong Lillipali ke Liverpool. Tentu saja, itu hanya lelucon, tetapi bagi Lillipali, bisa bekerja sama dengan pelatih top seperti Slot tetap menjadi kebanggaan tersendiri. Meskipun kini menjalani karir di Liga Indonesia, Lillipali tetap dikenang sebagai salah satu pemain yang pernah mencicipi atmosfer sepak bola Eropa dan dilatih oleh pelatih berkualitas. Kisahnya bersama Arne Slot menjadi salah satu momen spesial dalam perjalanan sepak bolanya. Mantap, Ole Romeni cetak gol di pertandingan versus Derby County. Dijamin saat bermain jadi ujung tombak di timnas Indonesia, pemain satu ini bisa lebih subur gol. Ula Romeni, pemain sepak bola yang baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, telah resmi bergabung dengan Oxford United pada 5 Januari 2025, setelah sebelumnya bermain untuk FC Utrecht di Belanda. Pada 25 Januari 2025, Romeni menjalani debutnya bersama Oxford United dalam pertandingan melawan Stoke City di Stadion Britania.
Dalam laga tersebut, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79, menggantikan Will Vaux. Meskipun hanya bermain selama 11 menit, kehadirannya di lapangan menandai awal perjalanannya di sepak bola Inggris. Setelah proses naturalisasi yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London pada 8 Februari 2025, Romeni kini memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan status barunya sebagai WNI, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda dalam berbagai kompetisi internasional. Dalam pertandingan melawan Derby County pada 12 Februari 2025, Romeni berpeluang untuk tampil dan menunjukkan kemampuannya. Meskipun belum ada informasi resmi mengenai hasil pertandingan tersebut, para pendukung berharap Romeni dapat memberikan dampak positif bagi timnya. Kehadiran Romeni di Oxford United menambah kekuatan lini serang tim tersebut. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan semangat barunya sebagai bagian dari timnas Indonesia, Romeni diharapkan dapat membantu Oxford United meraih hasil positif di sisa musim ini dan berkontribusi pada upaya promosi ke Premier League. Secara keseluruhan, perjalanan karir Ula Romeni menunjukkan langkah-langkah signifikan dalam pengembangan dirinya sebagai pemain profesional. Dengan dukungan dari klub dan para pendukung, serta peluang untuk bermain di level internasional bersama timnas Indonesia, masa depan Romeni tampak cerah dan penuh harapan. Tak mau main-main, Kelvin Verdonk ingin Patrick Kluivert terapkan latihan yang serius dan efektif ala sepak bola Belanda jelang kualifikasi Piala Dunia. Dia yakin jika sistem ini diterapkan pada timnas bakal memberi dampak positif bagi permainan skuad Garuda. Kelvin Verdonk, salah satu pilar di lini belakang timnas Indonesia, memiliki harapan khusus kepada pelatih baru, Patrick Kluivert, menjelang laga penting melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, tim Garuda akan berusaha meraih hasil maksimal demi menjaga peluang lolos ke putaran final. 5 hari setelahnya, mereka akan kembali berlaga menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua klasemen Grup C dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menduduki peringkat pertama. Dengan 4 laga tersisa, setiap pertandingan menjadi krusial bagi Jai Itzes dan kawan-kawan untuk mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia atau setidaknya melaju ke babak keempat kualifikasi. Di tengah persiapan tersebut, Verdonk mengajukan permintaan agar Kluivert menggunakan bahasa Inggris saat berkomunikasi dengan para pemain di ruang ganti. Meski banyak pemain timnas Indonesia yang memiliki latar belakang Belanda, bek berusia 27 tahun itu menilai bahwa bahasa Inggris akan lebih efektif dalam menyampaikan instruksi kepada seluruh anggota tim, termasuk mereka yang berkarir di Liga 1 Indonesia. Selain menyampaikan harapannya terkait komunikasi dalam tim, Verdonk juga mengungkapkan antusiasmenya untuk bermain di bawah arahan Kluivert. Ia percaya bahwa kombinasi pelatih asal Belanda itu dengan jajaran staf kepelatihan yang ada dapat memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Dengan filosofi dan strategi berbeda dari pelatih sebelumnya, Verdonk yakin tim akan semakin berkembang. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, Verdonk langsung menjadi andalan di lini pertahanan timnas. Sejak debutnya pada 11 Juni 2024, ia telah mencatatkan 7 penampilan bersama skuad Garuda. Tak hanya itu, performanya di level klub bersama NEC Nijmegen di Eredivisie juga sangat konsisten. Hingga pertengahan musim ini, pemain berdarah Aceh ini sudah tampil dalam 23 pertandingan, mencetak 1 gol, serta menyumbang 1 assist. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Verdonk diharapkan bisa menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi Australia dan Bahrain. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Kluivert meracik strategi untuk memaksimalkan potensi skuadnya, demi mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Bukan main, Doni Tri Pamungkas ungkap strategi gemilang timnas U20 di Piala Asia U20. Netizen berharap taktik Indra Syafri tak bapuk seperti sebelumnya. Kapten Timnas U20 Indonesia, Doni Tri Pamungkas, memberikan gambaran mengenai strategi yang akan diterapkan timnya dalam menghadapi Iran pada laga perdana Piala Asia U20 2025.
Pertandingan ini akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium pada Kamis, 13 Februari 2025. Dalam persiapan menghadapi laga penting ini, pelatih Indra Shafri telah menyusun taktik khusus untuk menghadapi permainan agresif yang kerap ditunjukkan oleh Iran U20. Strategi ini telah dipersiapkan dengan matang selama pemusatan latihan, dan para pemain diharapkan mampu menjalankannya dengan disiplin di atas lapangan. Doni Tri sendiri memastikan bahwa ia dan rekan-rekannya berada dalam kondisi prima jelang pertandingan. Gelandang muda milik Persija Jakarta itu menegaskan bahwa seluruh pemain dalam skuad Garuda Muda telah memahami peran masing-masing dalam skema yang dirancang oleh pelatih. Ia pun optimistis timnya bisa tampil maksimal dan memberikan perlawanan sengit kepada Iran. Persaingan di grup C Piala Asia U20 2025 memang tidak akan mudah. Selain Iran, Indonesia juga harus berhadapan dengan Uzbekistan dan Yaman, dua tim yang memiliki sejarah cukup kuat di level kelompok umur. Meski demikian, skuad Garuda Muda tetap menatap turnamen ini dengan kepercayaan diri tinggi. PSSI sendiri telah menargetkan Indonesia untuk mencapai babak semifinal, atau setidaknya finish di 4 besar. Jika target tersebut tercapai, maka Timnas U20 Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Motivasi inilah yang menjadi dorongan bagi para pemain untuk memberikan performa terbaik mereka di setiap laga. Indra Shafri, yang sudah berpengalaman dalam membentuk tim muda Indonesia, terus menanamkan mentalitas juara kepada para pemainnya. Ia menekankan pentingnya kerja sama tim, disiplin taktik, serta fokus sepanjang pertandingan. Melawan Iran, yang dikenal memiliki fisik kuat dan permainan cepat, tentu bukan perkara mudah. Namun, dengan persiapan yang matang, skuad Garuda Muda siap menghadapi tantangan tersebut. Kini, para pendukung Timnas Indonesia menantikan bagaimana strategi yang telah dirancang oleh Indra Shafri akan diterapkan di lapangan. Doni Tri dan rekan-rekannya diharapkan mampu menunjukkan permainan terbaik mereka, membawa pulang hasil positif, dan membuka jalan menuju target besar di turnamen ini. Bukan main, PSSI bakal gunakan pesawat charter untuk Timnas Indonesia setelah hadapi Australia. Media luar negeri pun puji sikap PSSI yang memfasilitasi pemain dengan sangat baik. Sikap ini patut ditiru oleh federasi sepak bola manapun. Keputusan PSSI untuk menyediakan pesawat charter bagi Timnas Indonesia saat bertandang ke Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2025 menjadi perhatian media internasional. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Untuk memastikan perjalanan yang nyaman dan efisien, Ketua PSSI Erick Thohir kembali mengambil langkah strategis dengan menyediakan pesawat sewaan bagi tim nasional. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjaga kondisi fisik para pemain agar tetap prima saat bertanding. Perjalanan jauh dan jadwal yang padat bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Oleh karena itu, penggunaan pesawat charter dinilai sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi kelelahan akibat perjalanan udara yang panjang dan transit yang memakan waktu. Menariknya, keputusan ini mendapat perhatian dari media asing dari Vietnam. Media tersebut mengapresiasi langkah PSSI dan menilai bahwa meskipun penggunaan pesawat charter tergolong mahal, manfaatnya jauh lebih besar bagi tim. Dengan perjalanan yang lebih cepat dan nyaman, para pemain dapat lebih fokus pada persiapan pertandingan serta menjaga kebugaran mereka. Penggunaan pesawat charter bukanlah hal baru bagi Timnas Indonesia. Sebelumnya, fasilitas serupa juga telah diberikan saat tim bertandang ke Bahrain dan Cina. Kebijakan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam memberikan dukungan maksimal bagi skuad asuhan Patrick Kluivert agar dapat tampil optimal dalam setiap pertandingan. Timnas Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melawan Australia pada 20 Maret, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Kemudian pada bulan Juni, Garuda akan melakoni 2 pertandingan krusial, yakni menghadapi Cina pada 5 Juni dan bertemu Jepang pada 10 Juni. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap pertandingan menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran selanjutnya, baik melalui jalur langsung maupun babak play-off.
Oleh karena itu, setiap detail, termasuk aspek logistik seperti perjalanan tim, menjadi faktor yang diperhitungkan dengan matang. Keputusan PSSI dalam menyediakan pesawat charter menunjukkan bahwa tim nasional mendapatkan perhatian dan fasilitas terbaik untuk bersaing di level tertinggi. Kini, harapan besar ada di pundak para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Salut, Mark Klok terus beri dukungan kepada timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Entah nanti dipanggil atau tidak oleh Patrick Kluivert, Klok selalu siap jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Mark Klok kembali harus menerima kenyataan bahwa namanya tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, gelandang Persib Bandung ini justru menunjukkan sikap yang patut diapresiasi, membuatnya semakin dihormati oleh para supporter Garuda. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi dua laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi, yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024. Dalam daftar 28 pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong, Klok tidak termasuk, meskipun sebelumnya ia menjadi salah satu pilar utama di lini tengah sejak debutnya pada 2022. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi Klok di tim nasional memang mulai terancam oleh masuknya para pemain keturunan yang baru dinaturalisasi. Persaingan di lini tengah semakin ketat, memaksa pelatih untuk membuat keputusan sulit. Meski demikian, Klok tidak menunjukkan rasa kecewa berlebihan atau sikap negatif. Justru, ia tetap memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dengan cara yang luar biasa. Pada Senin, 11 November 2024, Klok terlihat mengunjungi hotel tempat para pemain timnas Indonesia menginap, yakni di Fairmont, Jakarta. Hal ini diketahui dari unggahan Justin Hubner di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Hubner membagikan momen kebersamaan dengan Klok dan menulis, "Senang bisa melihatmu, saudara." Kehadiran Klok di hotel tim nasional bukan sekadar kunjungan biasa. Ia datang untuk memberikan semangat dan dukungan kepada rekan-rekannya yang akan bertanding, meskipun dirinya sendiri tidak masuk dalam daftar skuad. Sikap ini mencerminkan betapa besar rasa cintanya terhadap timnas Indonesia dan menunjukkan sportivitas serta solidaritas yang tinggi. Banyak pendukung timnas Indonesia memberikan apresiasi atas tindakan Klok ini. Mereka menilai bahwa Klok adalah sosok pemimpin sejati yang tidak hanya menunjukkan dedikasi di lapangan, tetapi juga di luar pertandingan. Keputusan pelatih untuk tidak memanggilnya memang bisa dimengerti, mengingat persaingan yang semakin ketat. Namun, para penggemar berharap Klok masih memiliki peluang untuk kembali membela Garuda di masa depan. Setelah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia juga akan menghadapi Piala AFF 2024. Shin Tae-yong sebelumnya menyatakan niatnya untuk mengandalkan skuad U22 dalam turnamen tersebut, tetapi ada kemungkinan beberapa pemain senior tetap akan dipanggil. Manajer timnas, Sumarji, bahkan memberikan sinyal bahwa kombinasi pemain muda dan berpengalaman bisa menjadi pilihan. Dengan kualitas yang dimilikinya serta loyalitas yang tidak diragukan, Klok masih bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia di turnamen mendatang. Para supporter berharap ia kembali mendapat kesempatan mengenakan seragam merah putih dan memberikan kontribusi bagi kejayaan sepak bola Indonesia. Yes, Jayden Osterwolde tinggal selangkah lagi jalani proses naturalisasi ke timnas Indonesia. Kabarnya PSSI sudah hubungi pemain ini dan tuntaskan proses negosiasi. Jayden Osterwolde, bek kiri berbakat milik Fenerbahce, mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima tawaran resmi dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, pemain berusia 23 tahun itu masih belum memberikan jawaban pasti. Ia mengaku ingin tetap fokus mengejar impiannya untuk membela timnas Belanda, meskipun hingga saat ini belum mendapat panggilan dari pelatih Ronald Koeman. Dalam wawancara dengan media Belanda, Jayden menyebut bahwa bukan hanya Indonesia yang menunjukkan ketertarikan terhadap dirinya, tetapi juga Suriname. Kedua negara telah mengajukan tawaran agar ia bisa menjadi bagian dari skuad nasional mereka.
Kendati demikian, Jayden masih menunda keputusannya karena prioritasnya saat ini adalah menembus timnas Belanda. Sebagai pemain yang memiliki latar belakang multikultural, Jayden memang memiliki pilihan yang lebih luas dalam hal membela negara di level internasional. Ia bisa bermain untuk Belanda, Indonesia, atau Suriname berdasarkan garis keturunannya. Namun, sejak kecil ia sudah memiliki ambisi besar untuk mengenakan seragam oranye dan bermain di panggung sepak bola tertinggi bersama Belanda. Jayden sendiri merupakan jebolan Akademi FC Twente dan saat ini memperkuat salah satu klub raksasa Turki, Fenerbahce. Bermain di bawah asuhan pelatih top dunia seperti Jose Mourinho tentu menjadi pengalaman berharga baginya dalam mengasah kemampuan bertahan. Dengan usianya yang masih muda, ia dianggap sebagai salah satu bek kiri paling menjanjikan di sepak bola Belanda saat ini. Keputusan Jayden untuk menunggu panggilan dari Belanda tentu bisa dimengerti. Sebagai pemain muda yang sedang berkembang, ia ingin melihat sejauh mana dirinya bisa bersaing di level tertinggi. Namun, hingga kini, Ronald Koeman belum menunjukkan ketertarikan untuk memasukkannya ke dalam skuad utama timnas Belanda. Di sisi lain, banyak pihak berharap Jayden mau mempertimbangkan tawaran dari Indonesia. Tim Garuda saat ini terus membangun tim yang lebih kompetitif dengan merekrut pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi. Kehadiran Jayden di sektor bek kiri bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang membutuhkan pemain dengan pengalaman bermain di liga top Eropa. PSSI sendiri tidak hanya berusaha mendekati Jayden, tetapi juga terus aktif dalam menjaring pemain-pemain keturunan lainnya yang berkarir di luar negeri. Sejumlah nama seperti Martin Paes, Eliano Reijnders, Mees Hilgers, hingga Ulla Romeni sudah lebih dulu memilih untuk membela Merah Putih. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang bergabung, timnas Indonesia semakin memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk bersaing di level Asia dan dunia. Meski belum ada keputusan final dari Jayden Oosterwolde, peluang bagi Indonesia masih terbuka. Jika dalam beberapa tahun ke depan ia tidak mendapat kesempatan bermain untuk Belanda, bukan tidak mungkin ia akan mempertimbangkan opsi lain. Para pendukung timnas Indonesia tentu berharap suatu hari nanti ia bisa mengenakan seragam Garuda dan memberikan kontribusi bagi sepak bola tanah air.